Bacaan dari Nubuat Mika. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau, yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, dan memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu dan menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala geram-Mu, murka-Mu yang menyala-nyala telah Kau redakan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan redakan rasa jengkel-Mu terhadap kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tidak maukah Engkau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan-Mu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi Aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku
Dialah saudariku, dialah ibuku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua pasti punya pengalaman ketika menjadi seorang calon imam dan hidup di tengah-tengah perantauan sebagai seorang frater. Mayoritas dari kita mengenyam pendidikan di Seminari Pineleng, dan di sana kita menemukan bahwa umat yang kita kunjungi, yang biasanya kita layani, itu menerima kita dan menganggap kita bahkan sebagai anak dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah umat. Dan mendengar bahwa kita sebagai frater turun atau berada di stasi tertentu, maka sudah pasti bahwa semua keluarga di stasi itu, di paroki itu, pasti akan menerima dengan tangan terbuka kehadiran kita. Ini menunjukkan bahwa hidup orang bersaudara itu sangat nampak terwujud di dalam kehidupan masyarakat. Kita menyadari dengan sungguh bahwa kita bersaudara, walaupun dalam tanda kutip bersaudara dalam Tuhan. Dan kata bersaudara dan dilanjutkan dengan bersaudara di dalam Tuhan, tentu kemudian akan mengikat kita semua untuk merasa dekat seorang dengan yang lain. Dalam Injil pada hari ini, melalui pernyataan Yesus terhadap yang merupakan jawaban terhadap pernyataan dari seorang murid, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Dengan pertanyaan dan pernyataan dari Yesus tentang siapakah ibunya dan siapakah saudarinya, ia tentu tidak serta-merta lantas menolak hubungan darah yang terjalin di antara dia dengan Maria ibunya, tetapi juga dengan saudara-saudara yang merupakan yang timbul akibat hubungan darah yang kemudian datang untuk melawat dia, dan bahkan dalam Injil yang lain disebutkan bahwa mereka mengira ia sudah gila. Bagi Yesus, hubungan darah tidak lantas menghalangi kehendak Bapa. Yang kedua, ia sebenarnya memberikan makna baru dari arti kata saudara itu, dan ini kemudian kita hayati dan kita maknai dalam perjalanan kehidupan kita pada saat ini, yaitu siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, ia adalah saudara dari Tuhan sendiri. Keluarga baru yang dimaksudkan oleh Yesus ini menjadi lebih luas, tidak hanya terikat atau terkungkung pada ikatan darah yang mengalir, tetapi juga sampai kepada pengakuan iman yang sama kepada Tuhan yang satu. Yang ketiga, tentang Maria. Ada banyak yang berpikir bahwa pasti hati Maria terluka dengan pernyataan dari putranya itu. Namun Maria menunjukkan bahwa ia dekat dengan putranya bukan hanya karena ia adalah orang yang melahirkannya, tetapi ia menunjukkan bahwa ia adalah murid yang juga begitu setia melaksanakan kehendak Bapa. Bahkan ketika menerima kabar gembira, ia sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa ia mengikuti dan melaksanakan kehendak Bapa. Dan itu
juga mewujud nyata bahkan dalam pesiaran hidup Yesus dan bahkan sesudah kematian Tuhan. Dan melalui sosok ini, Maria, Bunda Yesus, kita belajar untuk menjadi murid yang setia melaksanakan kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian, kita adalah anggota keluarga Allah. Rahmat Allah menolong.